Halo Sobat Easy Stock. Ini ada artikel 10 saham dengan cash yang berlimpah. Ini kelihatannya saham-saham yang kelas atas ya, bukan second line ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau dia cashnya berlimpah, tentunya perusahaan ini punya kekuatan untuk bertahan ya, untuk survive, malahan berkembang di masa yang datang. Itu sangat logis bahwa dengan cash yang kuat mereka bisa melakukan inovasi-inovasi, research and development, product development, market development, business development, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai investor yang penting adalah perusahaan bagus dengan harga murah. Kalau Pak Lo Keng Hong bilang perusahaan atau Mercy dengan harga Bajai atau Mercy dengan harga Avanza, kan itu kan. Nah, kita akan menghitung nilai wajarnya dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Tentunya yang dicari adalah yang under value atau murah. Nah, aplikasinya sudah bisa Anda download di Google Play Store, namanya Easy Stock. Kalau Anda download dan Anda buka Easy Stock seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita buka satu TLKM. Oke, TLKM. Kalau kita lihat di sini, ini kalau closing price-nya TLKM ya, berapa sekarang? 4.600, sama lah. Nah, ini tapi nilai tertingginya itu 4.518 atau 520, kan nggak ada upside, udah mentok nih harganya kalau menurut perhitungannya Benjamin Graham. Nah, kita lihat di dalamnya. Laporan keuangan udah bagus, yang terakhir Q1, Q2 atau semester 1 growth-nya 4,3 udah oke. Nah, kita lihat di sini return on equity-nya sebetulnya masuk ya, meskipun sedikit di atas benchmark-nya. Profit margin-nya juga ya masih lumayan lah, 10, sekian. Working capital-nya nggak terlalu bagus dia. Kalau dibilang cash-nya kuat, sebetulnya tercerminnya di working capital-nya. Cuma emang benar analis yang saya quote tadi, yang dibilang ada 10 saham dengan cash yang terkuat, itu kan net current asset-nya sebetulnya banyak trik yang harus, seperti pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, aset kontrak dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi saham apa di sini. ASII. Oke, TLKM ASII. Kalau ASII bagus ini. Dia punya upside-nya 22% sampai 57%. Kita lihat ada 20% at least. Laporan terakhir Q1 pertumbuhannya 5%. Oke. Kita lihat ini udah Q2, sorry. Return on equity-nya bagus ya, di atas rata-rata sedikit. Debt equity bagus, marginnya lebih bagus buat Telkom, dia 16,7. Working capitalnya memang kurang. Nah, apa-apa, tapi sebetulnya ini makanya kan di sini kekuatan cash-nya itu juga sebetulnya perlu dipertanyakan juga sebetulnya, karena dia di bawah 1 rasionya. Sekarang kita lihat UNTR. UNTR nih harganya udah terlalu tinggi tuh, nggak ada upside soalnya. Downside-nya bisa 14%, terlalu tinggi nih, udah harga udah naik terus berarti. Coba kita lihat UNTR. Coba kita lihat tadi ASII ya. ASII naik sih ya, fluktuatif. UNTR coba.
masih naik ya, naik terus, bukan masih naik terus, makanya ketinggian harganya UNTR itu. Kalau kita lihat financial ratio-nya, return and equity-nya kok nggak bagus ya. Ini kecil return equity-nya, marginnya juga kecil, nggak menarik sebetulnya. Oke, habis UNTR apa? Kita lihat Bian kita lihat. Wih, naiknya luar biasa Bian. Kita lihat Bian di sini. Ada upside-nya 60 sampai 60% lah upside-nya nih. Laporan keuangan Q1 cuma growth-nya terlalu tinggi ya. Bayan Resources itu kan bisnisnya apa ya? Kita lihat company profile. Oh, coal production-nya bener sih, kalau dia coal production memang lagi tinggi-tingginya. Nah, return on equity-nya bagus dia. Kalau 3 bulan aja 16, berarti kalau setahunnya ya kira-kira ya kali 4 aja gitu ya. Debt to equity-nya bagus, marginnya bagus 48%, working capital juga bagus. Ini Bian bagus ini. Cuma memang kalau nggak salah harganya mahal ya, 67.000. Ini sama-sama mahal ini Bian ini. Habis itu SMMA harga kemahalan. Kita lihat ini pasti udah naik terus. Financial ratio sebetulnya 5 itu udah optimis, itu pertumbuhan 5. Return on equity-nya kecil, marginnya juga kecil, nggak menarik. Ini mestinya kita rubah pakai forecast simulator, mestinya ini 2,5 aja. Makin turun lagi dia tuh kan. Oke, kita lihat lagi bisa sama BNLI. Bank Permata ada 28% nih upside-nya. Kita lihat financial ratio-nya, nggak bagus, di bawah 10% kalau disetahunkan. Profit margin bagus, debt to equity kalau bank memang tinggi ya. Working capital ini cuma kemahalan aja nih. BNLI coba kita lihat ya. BNLI padahal lagi turun sekali itu, tapi ya masih kemahalan. Mungkin dia pantas di 438 kali ya. Oh enggak, terlalu rendah lah, nggak usah sampai situ, ini kan 1200. Di level ini lah, di level di bawah 1000 lah. Oh enggak, sorry, bukan, ini justru, sorry saya salah. Tadi kan BNL punya upside 28% ya, ini bagus sebetulnya untuk dibeli. BNL lagi bagus-bagusnya untuk dibeli karena harganya murah. Kita lihat lagi apa? GGRM. Oke, GGRM. Wah, turun terus nih. Apa time to buy GGRM? Kalau BNLI ya turun dia. Oke. Tapi ini industrinya tidak menarik ya. Ini ada nih upside-nya 26 sampai 37%. Apalagi harga turun. Growth-nya saya pasang yang sangat konservatif 22%. Di 22%. Nah, kita lihat financial ratio-nya nggak bagus, return on equity-nya nggak sampai benchmark. Debt to equity bagus, profit marginnya kecil sekali, working capital bagus. Oke, kita karena industri rokok sih ya. BBYB Neo Commerce. Waduh, nggak bisa dianalisa ini saham yang terjelek yang di rekomendasi artikel itu. Kenapa? Ini kita lihat aja laporan Q1. Dia punya current asset 9,7 triliun. Suruh nutup utangnya kan nggak bisa, berarti dia defisit. Itu yang lebih parah lagi, dia net loss. Oh, net loss dipilih sama artikel itu ya. Saya buang dulu karena dia net loss ya. Terus ITMG. Ini yang misi BBYB ini nyasar di sini
Kenapa? TMG. Oke, TMG ini sampai 3 kali nih upside-nya. Bagus nih. Bagus, growth-nya saya buat sangat konservatif di bawah 2. Dia punya return on equity bagus. Itu setengah tahun aja 30%, kalau setahun kan berarti 60% lebih. Marginnya bagus, debt to equity terkendali, working capitalnya bagus. Ini TMG menarik untuk dibeli, tapi harganya mahal ya gitu. PNBN. Kita mau lihat ITMG. Naik terus, emang nggak pernah turun dia. Naik terus. Oke, sekarang PNBN. Ini juga naik terus, cuma kita lihat harganya terlalu tinggi, harusnya 620 lah, atau di bawah 600. Yang bagus belinya di sini nih. Nih, belinya di sini paling bagus nih. Di periode ini, yang ini udah terlalu tinggi. Oke, kita sudah bahas 10 saham dengan cash berlimpah, dan kesimpulannya tidak semuanya bagus untuk dibeli karena harganya bisa sangat mahal atau bisa sedikit lebih mahal. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.